Pertama, kita akan membahas memotret menggunakan flash dengan arah flashnya itu langsung seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya, di foto yang pertama. Kita foto, nah cahayanya karakteristiknya itu cahayanya keras. Dia menghasilkan bayangan di bawahnya itu sangat keras. Nah, sobat kompeten, saya punya kantong kresek ya. Yakin gak? Percaya gak sobat kompeten kalau kita bisa berkarya fotografi menggunakan atau memaksimalkan atau memanfaatkan kantong kresek seperti ini? Penasaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, bertemu lagi dengan saya Agustin Sabton Haji yang akan membahas tentang materi-materi dunia fotografi atau multimedia. Nah, sobat kompeten, saya punya kantong kresek ya. Yakin gak? Percaya gak sobat kompeten kalau kita bisa berkarya fotografi menggunakan atau memaksimalkan atau memanfaatkan kantong kresek seperti ini? Penasaran? Kita akan membahas tentang materi variasi pencahayaan dalam fotografi. Otomatis yang alat-alat yang kita butuhkan sama flash, nah, kita menggunakan dua flash, trigger dan receiver ya, kantong kresek, karet. Nah, sebelum kita membahas tentang variasi warna dalam pencahayaan fotografi, ada baiknya kita membahas tentang flash ya. Kita memaksimalkan dulu flash yang kita punya. Mungkin sobat kompeten di rumah ada yang punya flash. Nah, pernah ngeh dengan bagian-bagian ini? Ada yang putih di sini, ada kaca di sini, atau ada mungkin yang seperti ini. Nah, ini namanya diffuser. Ya, nanti akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas memotret menggunakan flash dengan arah flashnya itu langsung seperti ini. Hasilnya akan seperti ini ya, di foto yang pertama. Kita foto, nah cahayanya karakteristiknya itu cahayanya keras. Dia menghasilkan bayangan di bawahnya itu sangat keras. Lalu di foto yang kedua, saya akan, nah kalau tadi kan fotonya seperti ini, langsung jebret, dia kan akan menghasilkan cahaya yang keras. Yang kedua, saya akan menggunakan mika yang ada di sini. Kita foto juga, tapi langsung juga seperti yang tadi. Hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di foto kedua ini flashnya langsung, tapi mika bawaan dari flashnya itu saya gunakan. Nah, di foto ketiga masih secara direct flash atau flashnya mengarah ke objek langsung, tapi saya menggunakan ini diffuser ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini apa sih, kok flashnya masih ditutup tuh, belum dibuka? Oh, ini bukan tutup untuk flash tanpa sembarang maksud, tapi dia memiliki maksud. Pertama, cahayanya itu lebih baur atau lebih menyebar, lalu dia juga berfungsi sebagai softbox atau meredam atau menghaluskan cahayanya. Nah, contohnya seperti ini.
Di sini flashnya saya gunakan secara direct flash dengan ditutup menggunakan diffuser atau softbox. Lalu untuk foto keempat, ya, saya coba lepas ini. Fotonya seperti ini. Flashnya nggak langsung ke objek, tapi kita lempar ke atas atau kita pantulkan ke atas. Dengan di dunia fotografi kita menjemputnya dengan di-bounce atau dipantulkan cahayanya, ya, pantulkan ke atas. Tapi dengan catatan nggak semua kondisi foto itu bisa dipantulkan atau di-bounce. Harus dengan hitung-hitungan lagi. Pertama, dengan catatan bagian atasnya harus berwarna putih, ya, atau warna-warna yang dapat memantulkan cahaya. Kedua, harus diperhitungkan juga jarak antara bagian atapnya, pantulannya itu dengan tempat kita ngambil gambar. Jangan sampai terlalu jauh, nanti atapnya ternyata 10 meter. Wah, nggak bisa dipantulin, kapan nyampe-nya, ya. Lalu itu juga harus ada hitungannya. Misalkan jarak kita ke objek 1 meter, ya, sedangkan jarak ke atap 2 meter, ya. Posisi atau kamera power dari flashnya itu berarti 2 kali lebih besar yang dibutuhkan, karena dia pantulin ke atas dulu baru turun lagi ke bawah, ya. Ini contohnya foto keempat dengan flashnya di bounce ke atas langsung, ya. Lalu di foto kelima ini tetap saya bounce flashnya ke atas, tetapi saya menggunakan atau menaikkan reflektor yang ada di dalam flashnya. Fungsinya seperti apa? Jadi tidak semua cahaya itu lari ke atas, tapi ada sebagian yang mantul ke sini, ke reflektor, lalu ke depan, ya. Tapi ada satu permasalahan. Kenapa, Pak? Flash saya nggak ada reflektornya. Sederhana, kita cari karton warna putih atau kertas warna putih. Disarankan sih karton yang lebih tebal. Kenapa? Biar nggak leor. Seperti ini. Saya gunakan ini, lalu hanya menggunakan karet gelang. Jadi reflektor. Sederhana kan? Nah, berikutnya di foto ke-6 masih dengan flashnya saya bounce ke atas, tapi saya gunakan omni bounce atau diffuser atau softbox tadi. Hasilnya seperti ini, cahaya lebih rata. Nah, di foto ke-7 saya kembali lagi flashnya menggunakan direct flash, ditujukan ke depan. Tapi saya penasaran, kalau di belakang sini, ya, di belakang flash itu ada pengaturan zoom dari flashnya. Jadi bukan hanya lensa yang ada zoomnya, tapi flash pun ada zoomnya. Di sini biasanya kita menggunakan zoomnya 18 mm. Nah, saya penasaran gimana kalau kita coba di focal length zoomnya itu 180, berarti kan tele itu, tapi lensanya di 18 mili, berarti lebar. Cahayanya zoom, lensanya lebar. Gimana hasilnya? Ada di contoh foto ke-7 ini, ya. Saya menggunakan lensa di kameranya itu focal length-nya 18 mm, tapi di flashnya itu saya menggunakan focal length-nya 180 mm, ya, 180 mm, tapi direct flash. Di foto ke-8 masih seperti ini, tapi saya tambahin mikanya, saya turunin seperti ini. Ini hasilnya. Perbedaannya di mana? Kalau tadi, ya,
Kalau tadi tanpa mikanya, itu hanya sebagian kecil dari ruangan itu yang terkena cahaya. Nah, biasanya dalam dunia fotografi atau model fotografi atau fashion fotografi atau foto studio, di lampu studio itu juga ada namanya snoot yang akan menghasilkan cahayanya tersudut hanya ke satu titik, tidak melebar. Inilah fungsi dari zoom di flash. Begitu mikanya diturunkan, ya, ruangan cahayanya jadi lebih kecil. Bisa dilihat perbandingannya di foto ke-8, jadi hanya segaris saja yang terkena cahayanya. Bagaimana jika zoom 180 direct flash dan kita gunakan omnibounce atau diffuser atau softbox-nya? Hasilnya akan seperti ini. Cahayanya akan lebih baur, lebih menyebar, sehingga kalau tanpa omnibounce, tanpa kaca, dia vignette-nya itu atau pinggiran hitam-hitamnya itu tidak terlalu, itu akan terlihat dengan jelas. Dengan menggunakan mika yang tadi, ini vignette-nya terlihat jelas, tapi hanya segaris yang terkena sinar. Tetapi bila menggunakan omnibounce atau diffuser atau softbox ini, vignette atau pinggiran hitam di sekeliling gambar akan lebih soft hasilnya. Seperti janji saya tadi, kita akan berkarya menggunakan kantong-kantong kresek ini. Gimana caranya? Penasaran ya? Yuk. Kita butuh kantong kresek warna-warni. Bila teman-teman nggak punya atau sobat kompeten nggak punya kantong kresek yang warna-warni, gampang. Ke tempat fotokopian, belinya mika atau plastik untuk clipping. Nah, biasanya ada tuh yang warna-warni, ya, ada warna merah, kuning, biru, hijau, terserah. Sobat kompeten bisa membelinya sesuai dengan selera atau kebutuhan sobat kompeten. Kira-kira mau eksplorasi warna apa ya? Nah, penggunaannya seperti apa? Simpel. Kita taruh di depan lampunya seperti ini, ya. Lalu kita balik lagi gunakan karet gelang. Hanya ditutup seperti ini. Nah, dengan demikian cahaya yang dihasilkan dari flash ini yang keluar nanti akan berwarna kuning. Kenapa? Karena kita menggunakan flash atau kantong kresek berwarna kuning. Lalu kalau misalkan flash satu lagi, kita gunakan kresek warna merah. Ikat lagi pakai karet gelang. Nah, berikutnya saya nggak mau nih flashnya langsung di atas kamera. Kita gunakan trigger, ditaruh di atas kamera sini, trigger, receivernya ditaruh di atas flash. Lalu, nah kalau ini kan hanya sebagai display aja nih, kita taruh dengan menggunakan kaki bebek. Lalu nyambung atau berlanjut di materi yang sebelumnya, melanjutkan materi sebelumnya, arah sinar. Kemarin kan udah nyoba tuh cahaya dari samping gimana, cahaya dari atas gimana. Nah, sekarang terapkan dengan menggunakan dua flash, satu di kanan, satu di kiri misal, tetapi yang satu warna kuning, satu warna merah. Nah, gimana lagi kalau misalkan nanti
ada 2 flash warna merah sama biru, silahkan sobat kompeten bisa bereksplorasi sendiri. Nah, di foto ke-10 ini saya menggunakan flash ditutup dengan warna kuning. Hasilnya seperti ini. Nah, ini saya menaruh flashnya di samping kiri dengan berwarna kuning, sehingga menghasilkan cahaya dari sebelah kiri lebih keras dibanding yang sebelah kanan. Sisi sebelah kanannya bayangannya terlihat jelas. Di foto kedua saya rubah flashnya di sebelah kanan tapi ditutup dengan warna merah. Ini hasilnya. Di bagian sebelah kanannya terlihat jelas warna merahnya, sedangkan di sisi sebelah kirinya itu gelapnya terlihat jelas atau bayangannya terlihat jelas. Nah, berikut ada contoh-contoh saya menggunakan beberapa flash, 2 flash sih tepatnya. Contoh pertama, udah bisa ngebayangin kira-kira arah flashnya dari mana? Sudah bisa diperkirakan flashnya di mana dan warna apa? Ini di foto ke-13 saya menggunakan flash berwarna merah ditaruh di belakang objek mengarah ke background atau ke tembok. Nah, untuk di sisi yang satu lagi saya menggunakan flashnya dengan ditutup mika berwarna biru, sehingga background bagian belakangnya ada perpaduan antara merah dengan biru di sana. Tetapi untuk di objek utamanya, karena tidak kebagian warna merahnya, dia hanya dapat warna biru. Contoh di foto ke-14 juga begitu, warna merah dan biru di sebelah kanan dan sebelah kiri. Terakhir di foto 15 tetap saya menggunakan warna biru dan merah. Nah, ini 2 flash ini ada di sebelah kanan dan kiri. Ya, di sebelah sini kelihatan ada warna biru, di satu sisi lagi ada warna merah, dan di tengah-tengah itu ada perpaduan kedua warna tersebut. Di pengaturan, kalau yang flash menggunakan trigger, kita menggunakan manual ya untuk pengaturan flashnya. Tetapi kalau di flash yang tanpa trigger, saya menggunakan mode slave atau budak. Nah, apa fungsinya? Dia akan menyala apabila ada lampu flash yang menyala ya, atau biasa disebut mata kucing. Saya rasa cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, bila sobat kompeten ada pertanyaan atau permintaan atau request materi, silahkan sobat kompeten menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap di share, di like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Jangan lupa juga untuk tetap menyebarkan atau di share agar kemanfaatan ilmu ini tidak hanya dinikmati oleh sobat kompeten aja, tapi untuk khalayak ramai juga. Akhir kata, saya Agustin Sabtono Haji, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's good.